Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Rohmul Firdaus SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255060479. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Al-Muhaimin Kota Serang. Kelas 9 dengan materi bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak pelajaran apa? Pendidikan Agama Islam. Ya, perhatikan kanan kirinya, bangkunya, bukunya disiapkan, pulpennya disiapkan, pensilnya disiapkan, semuanya disiapkan di meja atau di lokernya masing-masing. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai dengan berdoa. Ayo, kita memohon berdoa kepada Allah agar pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah, ilmu yang bermanfaat. Ya, ayo silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Raditu billahi rabban. Ya, terima kasih. Silahkan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, ya. Alangkah lebih baiknya sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya kan? Sebagai warga negara Indonesia yang taat kepada Pancasila, sebagai warga Indonesia yang bangga terhadap Indonesia. Ada Ziana, silakan. Ayo Ziana. Kita nyanyi lagu apa ini? Garuda Pancasila. Oke, silakan. Semuanya boleh berdiri dulu. Nah, semuanya boleh berdiri dulu. Garuda Pancasila. Boleh tangannya. Akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Iya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, terima kasih untuk Ziana. Ya, silahkan duduk kembali. Kenapa sih kita harus menyanyikan lagu nasional? Ya, Ziana mungkin? Sebagai rasa cinta terhadap tanah air. Tepuk tangan untuk Ziana. Betul ya, betul. Sebagai bentuk cinta terhadap tanah air. Bentuk cinta itu bukan hanya menyatakan I love you, bukan. Itu ya, tapi bentuk cinta itu dengan cara apa? Belajar bersungguh-sungguh, menjadi santri, menjadi siswa, menjadi murid yang rajin belajar. Ya, kelak ketika kalian sudah rajin belajar, bisa membanggakan orang tua. Sebagai orang muslim harus apa? Belajar. Siap untuk belajar? Oke, kalau begitu coba berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya. Ya. Kita tes kesiapannya, fokusnya kita tes, ya. Kita tes fokusnya. Bapak akan kasih satu video, ya, satu video. Aturannya sederhana, sebut warnanya, jangan tulisannya. Apa?
Sebut jangan tulisannya. Kita coba ya, contoh kuning dibacanya. Kenapa dibaca hitam? Karena warnanya hitam. Ayo semuanya bermain ya, siap ya? Ya, level mudah nih. Sebut warnanya. Bagus. Nah, oke. Level mudah sudah terlewati. Sekarang level sedang. Kita coba ya. Iya. Oke, ke level sulit ya. Iya. Ya, bagus ya. Silakan duduk kembali. Itu melatih fokus kalian ya agar siap belajar. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar, coba lihat kanan kirinya apakah ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Itu bangku 10 kemana? Sakit. Sakit. Siapa yang sakit? Alif Ilham. Alif Ilham. Alif Ilham demam ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Oke. Selanjutnya sebelum kita ke pembahasan, masih ingat apa yang kita bahas minggu lalu tentang apa? Akhlak mulia, bertutur kata dengan baik, ya. Apalagi peduli dengan sesama, apalagi berpakaian rapi, apa menunjukkan bahwa kita itu berakhlak mulia, ya. Betul apa tidak? Oke. Nah, dari akhlak mulia ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia atau habluminanas, ya. Ada juga habluminallah atau hubungan antara manusia dengan Allah. Namanya apa? Habluminallah. Akhlak yang baik. Terus apa lagi? Perlakuan yang baik, keseharian yang rajin. Itu adalah apa? Hubungan antara manusia dengan manusia. Tapi ada nggak hubungannya sama Allah? Akhlak mulia? Ada. Apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah kalau kita melakukan dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas. Begitu juga peduli dengan sesama. Peduli dengan sesama itu apa ininya? Apa namanya? Hubungannya antar manusia atau dengan antara Allah juga? Atau dua-duanya? Dua-duanya, ya. Dengan Allah kita beribadah, ya. Dengan sesama manusia kita berbagi, ya. Nah, biasanya berbagi itu kapan sih? Momen-momen berbagi itu, momen-momen kebahagiaan untuk berbagi itu kapan sih biasanya? Idul Adha. Kenapa Idul Adha? Berkurban. Ada apa dengan kurban? Coba, gimana? Di kegiatan kurban itu ada bagi-bagi daging, ya kan? Nah, itulah momennya untuk berbagi. Betul? Nah, ya. Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara bersyukur dengan akikah dengan peduli sesama, dengan berkurban. Nah, ada tujuan pembelajaran ya. Yang pertama apa? Bisa dibaca yang pertama apa? Oke, bagus. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima?
Di sini Bapak sudah punya kertas, siapkan kertas ya. Udah siapkan kertas untuk mengetahui siapa nih kira-kira yang jadi ketua dari kelompok masing-masing ya. Maka Bapak siapkan kertas ya. Nah, ini ada berapa? 5 3 4 5 ya. Ini ada berapa? 5. Ini ada 4 ya. Terima kasih. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisi, silahkan diisi. Sudah selesai, boleh dikumpulkan ke satu orang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nih, kelompok ini sudah? Oke, terima kasih. Oke, untuk kelompok 1, ya, untuk penilaian dirinya, yang paling sering melakukan kegiatan baik, praktek baik adalah, wah, sama imbang nih. Oke, untuk ketua kelompoknya Naswan Satria, ya, berarti Naswan sebagai ketua kelompok. Oke, kelompok 1, kelompok 2-nya. Kelompok 2-nya, bagus, bagus, bagus. Oke, kelompok 2-nya Nasya, ya. Kelompok 2-nya Nasya, mana Nasya? Siap? Siap. Oke, nanti bantu teman-temannya ya. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3. Najwa Azadia. Mana? Nah, Najwa Azadia ya, berarti ketua kelompoknya. Satu lagi berarti tinggal kelompok 4. Kelompok 4 Rehan Julfikar. Mana? Oh iya. Safwan Al-Faiz yang mana? Safwan Al-Faiz. Kemudian Zaki Hafuza ya, ya. Nah. Oh, ini Nizar Rizky Juliawan. Mana? Ya, nanti ketuanya Nizar ya. Oke. Oke. Perhatikan semuanya ke depan. Sebelumnya, ya. Tadi Bapak mau kasih video lagi. Ya, perhatikan. Kedengeran nggak suaranya? Enggak. Tuh mau disembelih tuh. Waalaikumsalam. Nah, itu sejarah kurban. Nah, selanjutnya, Bapak juga punya video lagi nih. Video lagi, silahkan dilihat dulu, dicermati, ya. Ya, ambil lagi aja nih. Si Oji. Ya, yang perlu ditulis silahkan ditulis. Nah, pisau tajam. Ya, jadi harus dengan pisau yang tajam. Yang kedua, mengasah. Ya, tanpa sepengetahuan hewan. Artinya mengasahnya jangan di depan hewannya. Stres dia nanti. Waduh, saya mau dipotong. Jadi ngasahnya jangan di depan hewannya. Yang ketiga apa?
menghadapkan ke kiblat. Yang keempat, membaringkan hewan kurban atau hewan yang mau di ini ya. Terus yang kelima, menginjak kaki hewannya ya, membaca bismillah, kemudian membaca takbir, menyebut nama pengurban kalau di kurban ya. Menyembelih dengan cepat ya, menyembelih dengan cepat, kemudian memastikan darah itu keluar dengan sempurna ya. Nah, kepalanya tidak boleh dipotong, kasihan ya. Itu tata cara menyembelih hewan ya. Itu tata cara menyembelih hewan. Lanjut dari video tadi, ada yang mau menanggapi apakah menyembelih itu boleh asal-asalan? Boleh apa tidak? Ternyata ada tata caranya. Tidak boleh kita sembarang menyembelih hewan. Jadi sudah Bapak tayangkan video ya tentang tata cara penyembelihan dan juga tadi tentang apa? Sejarah kurban. Nah, dalam ajaran Islam, penyembelihan hewan harus dilakukan terhadap semua hewan. Ya, yang apa? Nah, yang hal, apakah semua hewan boleh disembelih? Tidak. Ya, karena hewan ada yang halal, ada yang haram. Mana dalilnya? Dalilnya ada di Quran surat Al-An'am ayat 121. Persis ada yang ada di buku yang sedang kalian pelajari ya. Kemudian berdasar ayat tersebut dapat kita pahami bahwa semua daging hewan halal dikonsumsi apabila sebelumnya dilakukan penyembelihan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Lanjut. Nah, ketentuan penyembelihan hewan, orang yang menyembelihnya juga tidak boleh sembarangan, iya kan? Asal aja nih, contoh siapa tadi namanya ini? Faiz, mentang-mentang udah belajar nih di kelas 9 kita tentang apa namanya penyembelihan, dia menyembelih seenaknya. Ya, karena ada syaratnya. Yang pertama apa? Beragama Islam atau ahli kitab, orang yang berilmu, orang yang sudah mempunyai ilmunya, tahu ilmunya. Termasuk jenis hewan yang halal baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Hewan yang halal dari zatnya berarti hewan itu hewan yang halal atau hewan yang haram. Kalau halal, apakah mendapatkannya dengan cara yang halal atau cara yang haram? Paham? Oke, lanjut. Tata cara penyembelihan secara tradisional. Nah, ada dua cara ya. Ada yang tradisional, ada yang menggunakan penyembelihan hewan. Nah, apa manfaatnya? Sani, coba dibaca. Ya, sekarang akikah. Ketentuan akikah, hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing, domba yang sehat, tidak kurus, tidak cacat, serta sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Ya, itu akikah. Kemudian orang yang di akikah adalah anak yang baru lahir. Kemudian orang yang melaksanakan akikah adalah orang tua dari anak tersebut. Jangan juga orang lain yang memberikan akikah. Boleh atau tidak? Tidak ya. Kemudian akikah itu ya, apa itu akikah tadi? Sebagai wujud apa? Rasa syukur atas kelahiran anak. Dagingnya dibagikan apa enggak? Sebagai rasa syukur dibagikan. Tapi sebaiknya dibagikannya mentah atau matang? Matang, ya. Tuh. Lanjut. Hikmah pelaksanaan akikah, upaya mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan bentuk syukur atas lahirnya anak, merupakan tembusan bagi anak yang baru lahir ya, atau membebaskan diri dari kepegadaian dan akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. Pahim tum? Oke. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Masya Allah banget ya. Alhamdulillah. Hari ini sangat antusias sekali semuanya, Masya Allah. Ya. Sekarang
setelah materinya selesai, Bapak terangkan. Di sini sudah Bapak siapkan. Oke, ini silakan tabletnya dipegang per kelompok masing-masing. Ya, hati-hati. Hati-hati ya. Untuk menguji pemahaman kalian. Bagaimana sih pemahamannya? Oke, silakan. Ketua kelompoknya silakan maju. Bisa scan. Oke, sudah selesai semuanya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah? Sudah. Oke, lihat kelompok 1, 2, 3, 4 di sini sudah mengerjakan semuanya ya. Bagus. Ini ada kelompok 3 salah satu ya. Nanti dipelajari lagi ya kelompok 3. Oke, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara menyembelih atau tata cara menyembelih hewan dengan baik dan benar. Ke depan, dua orang. Dua orang. Siapa? Silakan maju. Maju ya, silakan. Reski, Nijar. Nah, anggap saja ini bebek. Bebek ini ya. Bebek. Nah, yang pertama pegang. Yang mau menyembelihnya Bapak nih. Yang pertama tadi apa? Hadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat. Berarti harus ngadap kiblat. Pegang kakinya, pegang kepalanya. Ya, perhatikan sini, di sini. Apa lagi? Pegang kuat, ya kan? Ikat kaki hewan yang akan disembelih. Letakkan leher hewan di atas penampungan darah yang akan disembelih. Berniat menyembelih dan membaca bismillah serta takbir. Enggak. Oke, nih pisau Bapak aja nih. Pisaunya. Ayo, gimana? Kamu yang megang kepalanya. Nah. Yo, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Ayo coba. 1, 2, 3. Nah, berapa kali itu? Berapa kali ini? Boleh enggak? Ya, pisaunya tajam apa enggak ini? Tajam. Berarti kalau tajam berapa kali? Kalau bisa 1 kali. Kalau memang tidak bisa baru berkali. Kalau berkali-kali boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena kasihan. Makanya usahakan pisaunya apa? Tajam dulu, ya. Paham? Ulangi lagi, coba. Nah, oke, tepuk tangan. Nah, oke, terima kasih, silakan. Ke depan, Bapak sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang harus didiskusikan. Yang pertama, seorang ayah ingin melaksanakan akikah untuk anaknya. Tetapi kondisi ekonomi keluarganya belum memungkinkan. Ia tetap berusaha menabung sedikit demi sedikit. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian silahkan nanti presentasikan kenapa jawabannya. Boleh menggunakan tablet, silahkan gunakan tablet. Sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah silahkan maju ke depan. Siapa yang akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, dari nomor yang pertama ya. Kelompok 1. Oke, silahkan kelompok 1. Boleh berdiri, silahkan. Atau maju ke depan. Ya, presentasikan ke depan. Bawa bukunya juga nggak apa-apa, silahkan. Apa diskusi kalian yang kalian dapatkan di nomor 1 ini? Kita bisa meneladani dari sikap ayah keinginan beribadah dan disertai tanggung jawab. Keinginan untuk beribadah serta bertanggung jawab. Kok bisa bertanggung jawab dari mana tuh? Karena dia adalah sebagai ayah yang harus menafkahi anak-anak. Nah, kalau dari pertanyaan di sini, ia tetap berusaha menabung sedikit demi sedikit. Nah, itu merupakan bentuk tanggung jawab. Betul. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Siapa yang akan menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Dari pembelajaran, bersyukur dengan akikah. Sani, boleh? Syukur atas nikmat dan karunia Allah. Betul? Oke, give applause.
Selain bersyukur ada lagi kesimpulannya apa? Naswan? Keikhlasan dan ketaatan dalam beribadah. Keikhlasan dan ketaatan dalam beribadah dibuktikan dengan berkurban. Betul. Tepuk tangan. Ada lagi? Najwa? Kepedulian sosial terhadap sesama dibuktikan dengan akikah dan kurban membagikan dagingnya. Betul. Tepuk tangan. Selanjutnya, menurut kalian gimana pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan komentar untuk hari ini pembelajarannya gimana? Gimana? Seru? Seru? Menambah wawasan. Terus apa lagi? Gimana? Gimana? Menyenangkankah hari ini? Ya. Bapak rasa cukup ya untuk hari ini? Gimana? Pembelajaran hari ini gimana? Seru. Oke ya. Alhamdulillah kalau seru, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sudah bel? Sesuai ya? Oke, kalau sudah bel, Bapak harap semuanya bukan hanya belajar di kelas, tapi di rumah juga belajar ya. Di rumah juga dipelajari. Oke? Kalau begitu kita tutup, kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz alhamdulillah. Ingat ya, berjuanglah. Nah, kata pepatah Arab nih, berjuanglah dan jangan bermalas-malasan. Kenapa? Karena penyesalan hanya untuk orang-orang yang malas. Apa syair bahasa Arabnya? Ada yang tahu? Apa? Filan panada matul ukba liman yatakasal. Artinya apa yatakasal? Orang yang bermalas-malasan ya. Jangan bermalas-malasan. Kita harus berjuang, jangan bermalas-malasan ya. Baik, kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.